Kagak ada polisi kali tuh. Kalau lagi ada polisi kali itu berhenti. Kalau nggak ada polisi, yang model begini ada nggak? Ada. Di Mari ada? Ada. Nggak ada. Kampung saya di Tebet. Nggak taunya dia habis naik kereta dari Lenteng Agung. Terus saya tanya rumahnya di Gang 100 juga. Ada. Di Gang 100. Ya. Jadi orang yang naik motor tahu aspal kalau diadu sama kepala menang aspal, tapi pulang dari sini masih nggak pakai helm walaupun tandanya orang apa tuh? Dan saya yang ngomong. Setuju apa enggak sini? Saya nggak berikan materi panjang-panjang enggak. Saya cuma pengen ibu-ibu pulang dari sini ngamalin nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Saya yakin ilmunya banyakan ibu-ibu. Hadir ngajinya aja rajin. Betul. Senin seragamnya putih. Selasa hijau. Kemis ganti-ganti. Saking rajinnya hadir pengaji. Pertanyaannya dipakai nggak tuh ilmunya? Insya Allah. Kalau urusan helm aja nggak dipakai, padahal kan itu keselamatan buat dirinya. Kalau deket pakai helm, Betul. bisa kegila Kalau juga. lampu merah aja masih diterobos, Tahu, masa ke lihat Tanjung iya, Mas Tua, ada polisi sama kamera apa enggak? Kalau enggak main jalan aja berarti itu enggak dipah. Tandanya orang gila. Siapa yang ngomong? Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Begitu juga amal tanpa ilmu nggak jadi. Amal tanpa ilmu nggak jadi. Sebagaimana Sahibuz Zubat mengatakan dalam kitab Zubatnya, seseorang kalau ngamalin sesuatu tanpa ilmu mardud, tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, habis sholat subuh sembahyang ba'diyah. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Habis sholat asar saking pengennya dapat pahala, ada ba'diyah. Boleh apa enggak? Jangan nambah-nambahin tanpa ilmu. Maka alhamdulillah kita ini orang-orang yang alhamdulillah Allah berikan taufik dan hidayah, dan kita doakan mudah-mudahan anak keturunan kita pula mendapatkan taufik dan hidayah agar Allah Ta'ala terus berikan kita dan anak keturunan kita keamanan di dalam bersimpuh, di dalam memandang, di dalam menghormati, di dalam memuliakan pewaris-pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus ya sampai berada di kita dua. Lihat sekarang fitnah udah mulai banyak apa belum? Fitnah udah mulai banyak apa belum? Berapa tahun kemarin habaib yang diobok-obok, betul? Berapa tahun ini kemarin habaib yang diadu domba sama kiai, betul? Berapa tahun ini habaib dirusak namanya, betul? Tapi lihat sekarang apa yang saya sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dan juga disampaikan oleh Sayyidina Al-Jid Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Bukit Duri. Ntar bakal lihat, nanti kalian bakal lihat ada begitu banyak fitnah yang mana nanti orang mulai dibikin nggak percaya dengan zuriyah Nabi besar Muhammad. Bukan sampai situ saja, kalau fitnah ini berkembang dipakai di tengah masyarakat kita, akan terus fitnah ini berjalan. Kemana jalannya? Mereka akan menindaklanjuti keterusannya karena didapati, digabul, diterima oleh masyarakat Indonesia. Udah nggak percaya lagi dengan zuriyah Nabi Muhammad, mereka akan naik kepada pewarisnya Nabi Muhammad. Terbukti omongan itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Terbukti sekarang kiai yang lagi diobok-obok. Betul apa betul? Belum lama lagi nanti apa? Pondok-pondok pesantren, majelis-majelis, dan juga sekolah-sekolah Islam yang bakal diobok-obok.
Sallu ala Muhammad. Ya, kira-kira paham apa enggak ini? Jadi tolong ya, kita semua, apalagi saya ngomong di hadapan para ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah madrasatul ula, sekolah pertamanya generasi-generasi seterusnya. Tolong, yang namanya setan gepeng nih, tahu setan gepeng? Ini bencana yang sesungguhnya ada di sini. Jangan sampai kita menjadi fasilitator, memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. Yang ngasih duit kita, yang beliin pulsa kita, di rumah yang bayar wifi kita yang justru menjerumuskan anak-anak kita kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Saya mau tanya, hadir maulid cinta nggak sama Rasulullah? Jawab yang kompak di belakang, belum kedengeran suaranya. Hadir maulid cinta nggak sama Rasulullah? Tuh, jawab yang kompak, cinta nggak sama Rasulullah? Al-mahabbah laha alamat. Cinta itu harus punya bukti. Jangan cuma hadir setahun sekali terus kita ngaku bahwa diri kita cinta sama Rasulullah. Betul? Oh, bini saya sama pasti sama ibu-ibu, betul? Saya kalau kurang-kurang bilang I love you, Bu. Bu, aku cinta padamu, Bu. Begitu saya ngomong sama bini saya. Waduh, coba kira-kira kalau saya ngomongnya setahun sekali, ngambek nggak tuh orang? Kira ini ya. Ibu-ibu kalau punya laki, ini saya mudah-mudahan udah punya laki semua ya. Lakinya bilang menunjukkan rasa cintanya setahun sekali. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak. Bini saya, wow. Apa itu? Nyaut aja, maunya tiap hari katanya. Betul. Lalu apa dasar kita ini bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memang benar cintanya kepada Nabi Muhammad? Bahasa anak sekarang, the true love. Yes. True love. Bingung kenapa? Kalau bahasa orang apa sih ini, Gang 100 benar ya? Ya. Tanjung Barat, the true love. Kalau bahasa orang Tebet, haqiqatul mahabbah. Artinya sama, cinta yang sejati. Apa tuh cinta sejati, Habib? Ketika kita memiliki perasaan, saya wajib cinta dengan apa yang dicinta oleh kekasih saya. Betul betul. Betul apa enggak? Ya. Kira-kira orang, saya dah yang ngasih contoh ya. Saya bilang begini sama bini saya, wahai istriku yang cantik. Diam lagi. Percaya nggak bini saya cakep? Percaya. Apa percaya? Lakinya aja lihat aja begini tuh kemana. Saya bilang sama istri saya, wahai kekasihku, istriku yang cantik, saya cinta kepadamu, tapi saya benci empet sama bapak lu. Tapi gua gedek sama emak lu. Nyaut aja di belakang. Tuh, tadi saya bilang the true love, bahasa Arabnya haqiqatul mahabbah, cinta yang sejati adalah ketika seorang pecinta mencintai kekasihnya dan dia juga mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Betul betul. Tapi kalau ada orang, saya contohin saya dah. Saya bilang sama bini saya cinta kepadamu hai istriku, tapi saya enek sama bapak lu. Saya gedek sama bapak lu.
Kira-kira itu saya namanya beneran cinta apa cinta yang dusta? Jawab dong. Kenapa dusta? Kewajiban seseorang ketika mencintai kekasihnya adalah wajib hukumnya mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasihnya. Kira-kira Nabi Muhammad cinta nggak dengan anak keturunannya? Cinta nggak dengan zuriyahnya? Terus ada orang sekarang ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, ada orang sekarang ngakunya pembela Wali Songo. Saya nyebutin aja dah, dia berani nyebutin. Ada nggak yang udah masuk sini tuh model begitu? Sampai berani bongkar-bongkar makam para aulia wassalihin, sampai berani-berani menghinakan anak keturunan Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya cinta nggak sama Rasulullah, dia jawab cinta. Artinya cintanya beneran apa dusta? Jawab Bu, cintanya beneran apa dusta? Dusta Bu. Ya, nggak ada para aulia, para kekasih Allah yang mengajarkan, yang sanad keilmuannya jelas tersambung kepada hadratur Rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Ngajarin kebencian nggak ada. Betul. Kenapa? Yuk sama-sama kita tahu, mumpung nih momen maulid, kita sama-sama tahu apa sih tugas pokok dan fungsi Nabi besar Muhammad. Kalau orang jadi pejabat, orang ada di yayasan dan lain sebagainya, dikasih jabatan, ada namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Begitu pula Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya saat ini. Kita harus tahu, kita harus paham apa tugas pokok dan fungsi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tugas pokok dan fungsi Nabi Muhammad yang pertama, menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, ini adalah kalimat tauhid. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi Rasulullah. Yang setelah dua pokok ini baru bercabang tugas-tugas Nabi yang lain. Tapi tugas pokok dan fungsi Nabi yang pertama menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur, yang karena sebab kita ucapkan, kita ikrarkan, kita imani Allah dan Nabi Muhammad, dengan kita baca itu kalimat tauhid, itu menjadi kunci pembuka kita insya Allah semua masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu. Tapi mohon maaf, punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja tidak cukup. Kenapa? Tugas pokok dan fungsi Nabi yang kedua kita juga wajib jalankan. Apa itu Habib? Yang kedua adalah tauhidul kalimah, menyatukan orang-orang yang telah berkalimat tauhid. Ini semua kan saudara ya Bu ya. Betul. Nabi mempersaudarakan kita. Nabi bikin akur kita. Nabi demen sama umatnya yang saling tolong menolong. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah firmankan untuk Nabi besar Muhammad, tolong ya Muhammad disampaikan ya kepada umatmu, saking pentingnya ini ukhuwah, saking pentingnya ini persaudaraan dalam Islam. Apa kata Allah? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya والمتحبين فيها والزائرين فيها والمتبادلين فيها wajabat mahabbati, kata Allah. Wajib hukumnya mendapat cintaku, kata Allah. Wajabat mahabbati, wajib Allah berikan cintanya. Buat siapa? Lil mutahabbina fiyya,
Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Di sini ada nggak yang gerendeng sama sebelahnya? Jawab. Ada nggak? Nggak ada. Di sini ada nggak yang udah putus silaturahmi 15 kali lebaran? Ada apa enggak? Tertolaknya doa karena ada satu orang saja. Kalau ada satu orang saja, di saat kita berdoa ada satu orang yang memutus tali silaturahim, maka doa yang banyak itu pula tidak akan tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ada satu orang yang memutuskan silaturahim. Tapi apa kata Allah? Wajabat mahabbati, wajib dapat cintaku, lil mutahabbina fiyya, yang orang nih saling cinta mencintai karena Allah kayak kita. Alhamdulillah. Wal mutajalisina fiyya, saling duduk karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, saling ziarah menziarahi karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, saling membantu tolong menolong karena Allah. Wajib dapat cintanya Allah. Allah kalau cinta sama kita, Bu, tinggal angkat tangan, kita menjadi orang yang mujabud dakwah, yang doanya pasti diijabah dan tidak tertolak oleh Allah. Pengen nggak jadi kekasih Allah? Yuk ikutin nih tugas pokok dan fungsi Nabi. Sebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur dengan kasih sayang. Yang kedua, jangan hobi menjadi orang-orang menjadikan dirinya sebagai pengikut musuh-musuh Allah dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi tugas pokoknya nyebarin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya kalimat tauhid, dan tauhidul kalimah, menyatukan orang, mempersaudarakan umat Islam. Ada tugas pokok dan fungsi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Nabi besar Muhammad. Siapa itu? Syaitan, iblis dan kroni-kroninya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ingat, kalau Nabi punya tugas pokok dan fungsi, setan juga punya tugas pokok dan fungsi. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan ini baik-baik. Apa tugas pokok dan fungsi kroninya iblis, syaitan dan lain-lainnya? Yang pertama, Allah nyatakan mereka para syaitan dari kalangan jin dan manusia, tugas pokok dan fungsi mereka adalah menebarkan di tengah-tengah umat Islam permusuhan, pertikaian, kebencian. Jadi kalau ada orang ngomongnya ngajakin ribut aja, ngomongnya ngajakin orang pada berpecah belah aja, ngomongnya ngajakin orang bongkar makam orang soleh. Paham sampai sini? Ngomongnya orang bikin rusuh aja, bukan turunan apalagi pewarisnya Nabi Muhammad yang model begitu. Melainkan apa? Kroni-kroninya paham sampai sini, Bu? Paham sampai sini, Bu? Karena ini zamannya lagi zaman fitnah. Tolong cerdaslah dalam menggunakan sosial media. Nggak usah dilihat-lihat kabar-kabar yang nggak ngenakin. Betul? Kenapa? Kalau kita semakin lihat, makin banyak muncul yang model begitu. Saya nggak ngerti dah tuh, jadi FYP apa gimana nanti katanya. Intinya apa? Udah fokus aja, jalanin apa yang telah ulama-ulama kita, para ustadzah-ustadzah kita, para tuan-tuan dan puan-puan guru kita ajarkan kepada kita. Fokus amal